Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati Bapak Kepala Desa Gentong, Bapak Misiono, dan juga kepada Sohibul Hajah yang berbahagia, yaitu Ibu Wardah sekeluarga. Hadirin yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandher moga longpolongna dan gula sareng ajunan neka menjadi asbab turunnya rahmat dari Allah, terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gula sareng ajunan neka wajib untuk bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah sekadima dalam masa semangken umat Islam wabil khusus dan bangsa Indonesia pada umumnya sedang diuji dengan virus COVID yang tidak kunjung selesai, sampai akhirnya semangken neka status Bondowoso Pakgun PPKM level 4 naneka benyak parloh hajatan met selamatan neka seepe burung. Tetapi ere semangken dan gula sareng ajunan ebri nikmat sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala dikumpulkan di tempat yang barokah ini. Mudah-mudahan dengan izin Allah acara neka diizinkan oleh Allah menjadi tanda kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena dalam masa PPKM taon lejeng lanjeng dedi dan gula tak jeng lanjeng langsung mengambil dua ayat untuk menjadi bekal kepada dua mempelai, yaitu yang ada di dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ista'inu, mohonlah kalian semua, bis-sabri, dengan sabar, was-sholat, dan dengan melaksanakan ibadah sholat. Jadi dalam rumah tangga neka, bahkan dalam kehidupan, tidak ada satu orang pun yang bisa lolos dari ujian. Setiap orang pasti akan mengalami ujian dan masalah, bahkan sekelas Nabi pun akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita sebagai mukmin tak usah kebeter, tak usah takok, karena walaupun Allah memberikan ujian kepada kita, Allah memberikan petunjuk untuk bisa mampu menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Nah, dalam surat Al-Baqarah neka terangaki bahwa syarat pertama untuk mampu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi adalah harus punya sikap dan sifat sabar, kodu pesabar. Karena di dalam rumah tangga ini pasti akan ada ujian yang banyak.
di mana antara suami dan istri, reng lake sareng reng bini neka asalnya dari keluarga yang berbeda, budayanya tak padeh, pendidikannya tak padeh, pengalaman hidupnya tidak sama, kemudian berkumpul dan diikat dengan sebuah janji pernikahan, maka pasti akan mengalami banyak masalah. Dan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan setiap masalah yang pertama adalah dengan meningkatkan kesabaran yang kita miliki. Setiap kejadian yang menimpa kita neka pasti ada pelajaran dan hikmah yang bisa diambil. Setong contoh kejadian Covid neka. Kejadian Covid neka tidak pernah terpikirkan atau terbayangkan sebelumnya akan ada masanya di mana semua bangsa Indonesia, wabil khusus umat Islam, diuji dengan virus Covid. Akhirnya sebagian besar di kota-kota besar masjid tak oleh abhejeng. Gula Jumat seberi neka beda jadwal khutbah Masjid Muhammad Cengho Jember. Karena statusnya masih PPKM, sholat Jumat pray. Neka tak pernah terjadi zaman lambe abhejeng Jumat bisa pray. Ibadah haji yang biasanya setiap tahun umat Islam bergembira melaksanakan ibadah haji, antri sekian tahun bahkan belasan tahun, tetapi karena ujian Covid neka pon 2 tahun dan gula sareng ajunan tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Bahkan anak-anak kita juga diuji pendidikan beserta akhlaknya. Tidak pernah terjadi sekalipun ada cerita beda kejadian nak kanak tak prei tak sekolah 2 tahun. Jadi zaman semangkin neka nyaman, tak usah nore ujian saya asli, cukup lewat online bisa ongke. Mon lambe kan harus ujian, ada kemungkinan tak ongke. Nah ini semuanya ujian. Belum lagi belakangan ini banyak orang-orang yang ada di sekeliling kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajalnya karena ecapok virus Covid. Kanca gula banyak saya sobung omor ecapok virus Covid. Nah pertanyaannya, kita sebagai umat Islam bagaimana menghadapi situasi dan kondisi dari ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan sikap ini juga bisa digunakan dalam segala hal, baik itu di dalam pekerjaan, hubungan berumah tangga, maupun di dalam perjuangan dakwah. Semangken neka manusia khususnya umat Islam terbagi menjadi 2 kelompok besar karena akibat virus Covid neka. Kelompok saya pertama adalah kelompok orang yang tidak percaya dengan adanya virus Covid. Jadi bahkan menantang dimma corona, mon bede eka kana bingko ada corona neka. Ini kelompok yang pertama. Sementara kelompok yang kedua punya ketakutan, endik kekhawatiran yang sangat berlebihan. Gula endik kanca saking takoa ke virus corona neka tak bengal nerema tamoy compokna. Mon bede orang seentara namoy neka tak oleh masuk ke bungkona pakon manceng ada labeng. Jadi moy tamoyan tuan rumah beda dalam bungko tamoya beda ada labeng. Saking takon neka mon melede eran misalnya mele bakso depa compona sesa kade buru masak boleh pas deer. Nah pertanyaannya, kita sebagai umat Islam kita itu harus meletakkan sikap kita di mana. Nah ini bisa digunakan untuk dalam hubungan suami istri juga. Nabi Muhammad SAW bersabda, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara dan urusan adalah yang tengah-tengah. Artinya apa? Empian tak usah takok berlebihan, jangan sampai takutnya kepada virus corona ini mengalahkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga jangan cek bengal terlalu berani berlebihan sampai menantang virus corona. Karena kalau kita menantang virus ini, maka sama dengan kita menantang yang menciptakan virus ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi empian tengah, cek takok, cek keng cek ngal bengal, ditaruh di tengah-tengah.
Jadi protokol kesehatan dijaga, mon tak perlu tak usah keluar rumah, kesehatan dijaga, ibadah ditingkatkan, sholat 5 waktunya dijaga, tetapi jangan takut berlebihan juga. Ada ikhtiar lahir dan batin yang kita lakukan. Nah, ini bekal untuk pengantin, cek bengal lebih, cek takok berlebihan. Maka ketika sebagai imam, seorang suami menghadapi masalah apapun, kalau dengan kecerdasan yang baik, dengan kesabaran yang matang, insya Allah semua masalah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Neka kunci nomor 1 kudu sabar. Yang nomor 2, semua masalah akan bisa selesai janji Allah kalau kita menjaga sholat kita. Wasta'inu bisabri wassholah wa innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Nah, apa makna khusyuk? Menurut surat Al-Baqarah neka diterangkan pada ayat yang berikutnya, khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa innahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang menyangka, meyakini dirinya akan berjumpa dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Mon empian abejeng masjid, imam neka biasanya sebelum abejeng jamaah noleh ke makmum pas ngocak sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Softnya diluruskan dan dirapatkan, karena soft yang lurus dan rapat ini adalah bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Namun Mesir neka tak pada imam mengocak. Jadi sebelum maaf bejeng, imam neka noleh kade kebudi ke makmum, pas imam neka ngocak shollu sholatal muadhdhi, sholatlah kamu seolah-olah ini adalah sholat terakhir bagimu. Empian abejeng seolah-olah bejenga empian neka adalah bejeng saya terakhir, lestarena abejeng empian sobung omor. Nah, kalau punya keyakinan seperti ini, maka sholatnya pasti akan khusyuk. Nah, maka kalau rumah tangga dijaga sholatnya, apapun masalahnya diselesaikan dengan sholat 5 waktu, diselesaikan dengan sholat malam, sebesar apapun masalahnya pasti akan ada penyelesaian langsung dari Allah. Berapa banyak masalah yang sangat besar secara kemampuan akal manusia tidak bisa diselesaikan, ternyata mampu diselesaikan di atas sajadah, mampu diselesaikan dengan bersujud kepada Allah. Tapi berapa banyak masalah yang kecil, masalah yang sepele, hanya karena meninggalkan sholat, dengan keegoisannya, dengan kesombongannya, akhirnya masalah neka semakin lama semakin membesar dan mencelakai dirinya. Maka terakhir pesan saya untuk kedua mempelai, dalam ujian kondisi apapun, endik pese napa tak endik pese atau kar engak napa, beda masalah apapun, dua ini tolong dipegang, jaga kesabarannya, jaga sholatnya. Insya Allah cita-cita untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan menjaga sabar dan sholat akan diberikan tuntunan, bimbingan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedua mempelai, yang laki namanya siapa? Siapa? Alexandra Sebini Wardatul Hasanah. Mudah-mudahan kedua mempelai Alexandra dan Wardatul Hasanah dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan keluarga yang bisa membanggakan kedua orang tuanya masing-masing, dijadikan keluarga yang dianugerahi anak turunan yang solih dan solihah, yang bisa memberikan kebaikan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadihinnya wa ala kulli niyatin solihatin wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillailahumul fatihah. Iya kan na'budu wa iya nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, semangken neka masuk waktu tanggal 28 Zulhijjah. Insyaallah laguna malam lestare maghrib neka pon masuk bekto
tanggal setong sorah atau 1 Muharram. Maka karena masih di dalam nuansa bulan haram, perbanyak bacaan Al-Qur'annya, tingkatkan sholatnya, istiqomah bacaan sholawatnya, mon bisa ben malam neka masyarakat istiqomah maca sholawat burda, mohon kepada Allah mudah-mudahan virus covid ini diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.